Islam adalah agama sempurna. Betapa tidak, urusan sederhana sampai sekelas negara diatur dan ditata oleh Islam. Apalagi masalah bersuci dan kebersihan pribadi diatur secara apik dan unik oleh Sang Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sobat muslim yang dicintai oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Hari demi hari, hitungan Ramadan mulai berkurang. Hati ini kian merindu dan berkeluh, akankah masih berjumpa dengan Ramadan mendatang? Semoga Allah masih menjaga kita, keluarga, dan seluruh sobat muslim bisa menikmati ibadah di hari-hari terakhir Ramadan. Sobat muslim yang dicintai oleh Allah, Islam adalah agama sempurna. Betapa tidak, urusan sederhana sampai sekelas negara diatur dan ditata oleh Islam. Apalagi masalah bersuci dan kebersihan pribadi diatur secara apik dan unik oleh Sang Ilahi. Seorang muslim wajib tahu cara menjaga kebersihan diri, mulai dari cara mandi, berwudu, dan menjaga jasad tetap suci. Jauh di masa abad pertengahan, sebelum dunia luas mengenal cara mandi, Islam sudah tampil dengan karakter yang mumpuni. Pada zaman Romawi kuno, di sebuah kota bernama Efesus, ada sebuah bangunan dengan lubang-lubang berjajar mirip lubang kunci tanpa sekat. Bangunan apakah itu? Tepat, itu adalah toilet di masanya. Toilet dibuat sebagai tempat buang hajat dengan sistem pembuangan yang sangat buruk, tanpa sekat, bau menyengat, tikus-tikus berkeliaran, bahkan menggigit bagian tubuh orang yang sedang buang hajat. Tidak hanya itu, sehabis hajatnya rampung, orang Romawi kuno menggunakan semacam spons untuk membersihkannya. Namanya silospongium. Spons yang diikat ke sebuah batang dan semua orang menggunakannya tanpa diganti. Buruknya sanitasi ini membuat gampang merebak secara cepat penyakit tipes dan kolera saat itu. Dikutip dari buku The Dirt on Clean, An Unsanitized Story oleh Catherine Assenberg, seorang ratu Prancis terakhir, Marie Antoinette, yang identik dengan kecantikan dan penampilan anggun serta mewah, ternyata jarang mandi. Istri Raja Louis ke-16 itu pun bahkan dilaporkan jarang mengganti pakaiannya. Untuk mengatasi bau badan, sang ratu biasanya menyemprotkan parfum banyak-banyak ke tubuhnya. Tak jauh beda kisahnya Ratu Isabella di tahun 1480-an Masehi. Ratu penguasa kerajaan Kristen Spanyol juga mengakui bahwa dirinya hanya 2 kali mandi seumur hidupnya, yakni saat ia dilahirkan dan saat ia menikah. Sobat muslim yang dicintai oleh Allah, salah satu fikih bersuci yang paling populer dalam Islam adalah wudu. Bagaimana tidak? Sehari minimal 5 kali seorang muslim melakukannya. Sah tidaknya sholat menghadap sang Rob juga sangat tergantung dari cara wudunya. Hal yang sangat biasa namun bisa menentukan masuk tidaknya kita ke dalam surga. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dan ketahuilah, sebaik-baik amal kalian adalah sholat, dan tidaklah menjaga wudhu melainkan orang-orang yang beriman.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sejatinya umatku pada hari kiamat akan datang dalam kondisi wajah dan ujung-ujung tangan dan kakinya bersinar, petanda mereka berwudu semasa hidupnya di dunia. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan bersuci atau wudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu bersuci. Kisah yang sangat masyhur adalah kisah terompah Bilal bin Rabah, budak hitam dari Habsyah, sang muazin Rasulullah, di mana Rasulullah mendengar terompahnya di surga dengan satu amalan sederhana, yakni menjaga wudunya tetap terjaga. Hadis riwayat Muslim nomor 223, Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian atau bersuci merupakan setengah atau sebagian dari iman. Berangkat dari dalil-dalil yang ada dan semangat untuk menggapai ridhonya, mendorong muslimin di era keemasan Islam untuk berlomba-lomba menampilkan karya terbaiknya. Pada abad ke-13, ilmuwan muslim Al-Jazari menulis buku yang menjelaskan tentang perangkat mekanis, termasuk alat untuk berwudu. Alat ini bersifat mobile dan bisa digunakan untuk melayani para tetamu. Ilmuwan muslim yang lain, Al-Kindi, menulis sebuah buku tentang parfum yang disebut Book of the Chemistry of Perfume and Distillation. Beliau dikenal sebagai filosof, apoteker, ophthalmologist, fisikawan, matematikawan, ahli geografi, astronomi, dan ahli kimia. Bukunya berisi lebih dari 100 resep minyak wangi, salep, dan air aromatik. Berkat beliaulah, tradisi menyuling tanaman dan bunga untuk parfum menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1683, ketika dinasti Utsmaniyah menguasai sebagian Eropa dan Afrika Utara, dibangunlah 1.400 toilet umum, di mana Eropa saat itu tidak satupun WC ditemukan di daratan tersebut. Saat itu pula, pembuatan sabun dengan mencampur minyak zaitun dengan alkoli, yaitu sejenis garam, sering digunakan di pemandian umum atau al-hammam. Kegemilangan Islam di Andalusia atau Spanyol juga menjadi saksi, di mana pusat pemandian umum atau al-hammam yang terpisah laki-laki dan perempuan banyak ditemukan di segenap penjuru kota. Begitu pula indahnya Istana Alhambra yang diakui oleh dunia. Arsitektur bangunan, tata kelola pencahayaan, sistem pengairan, dan patung singa yang bisa memancarkan air sebagai penanda jam. Itu semua adalah buah kreativitas muslimin di masanya. Muslim yang dicintai oleh Allah, sudah banyak dalil dan kisah sejarah para salafus soleh yang memotivasi kita untuk selalu menjaga kesucian diri, baik ruhiyah ataupun jasadiah kita. Bila bicara tentang kebersihan dan keindahan, negeri muslim terbesar di dunia ini, negeri kita tercinta Indonesia, masih kalah dengan beberapa negara berikut. Contoh, Swiss, Finlandia, atau negara tetangga kita, Singapura. Padahal, agama kita sangat menganjurkannya. Bukankah Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan? So, back to Islam only, agar kemuliaan dan peradaban dunia ini kembali kita naungi. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.